Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini aku ingin membahas ilmu ekonomi tentang lingkup dan metode ilmu ekonomi yang di dalamnya terdapat tujuan, cakupan, metode dalam ilmu ekonomi serta membaca dan memahami grafik dalam ilmu ekonomi. Sebelum lanjut ke tujuan, aku ingin memperkenalkan latar belakang dari ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi ialah ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Fokusnya adalah bagaimana memilih, mengatur, dan mengalokasikan sumber daya agar tercapai kesejahteraan. Contoh sederhananya ialah mengelola keuangan pribadi, di mana kita harus bisa mengambil keputusan dalam menggunakan uang yang terbatas demi memenuhi kebutuhan yang tak terbatas atau terus bertambah seperti biaya makanan, biaya tempat tinggal, biaya pakaian, dan biaya lain sebagainya. Dan hal tersebut masuk ke dalam inti dari alokasi sumber daya, sehingga kita harus bisa memilih, mengatur, dan mengalokasikan keuangan tersebut agar dicapai kesejahteraan dalam kehidupan kita. Nah, tujuan dalam mempelajari ilmu ekonomi ialah memahami perilaku manusia dalam kegiatan ekonomi, mampu mengambil keputusan ekonomi secara rasional, menganalisis masalah ekonomi, dan mencari solusi yang efisien, serta menjadi dasar bagi kebijakan ekonomi. Lanjut, cakupan ilmu ekonomi. Cakupan ini membahas tentang masalah produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, dan terbagi menjadi dua bidang utama. Yang pertama, ekonomi mikro, dan yang kedua, ekonomi makro. Ekonomi mikro mempelajari perilaku dan keputusan individu, rumah tangga, dan perusahaan, terfokus pada topik seperti teori permintaan dan penawaran, perilaku konsumen, teori produksi, struktur pasar, dan penentuan harga. Sedangkan ekonomi makro mempelajari perekonomian secara keseluruhan dan fenomena ekonomi berskala besar, mencangkup analisis tentang pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, kebijakan fiskal dan moneter, serta perdagangan internasional. Selanjutnya, metode ilmu ekonomi terbagi menjadi tiga, yakni induktif, deduktif, dan ilmiah. Metode induktif, metode yang berdasarkan pengamatan terhadap fakta nyata. Yang kedua, metode deduktif ialah metode berdasarkan teori yang sudah ada untuk menjelaskan fakta. Dan yang ketiga ialah metode ilmiah, menggunakan data, hipotesis, dan analisis sistematis. Lanjut, membaca dan menganalisis grafik. Ada beberapa langkah dalam membaca dan menganalisis grafik. Yang pertama ialah identifikasi variabel dan sumbu. Dapat dilakukan dengan menentukan variabel independen atau bebas dan dependen atau terikat. Variabel independen adalah variabel yang dianggap penyebab atau yang diubah dan ditempatkan pada sumbu horizontal, yakni sumbu X. Sedangkan variabel dependen adalah akibat atau respon yang dipengaruhi dan ditempatkan pada sumbu vertikal atau sumbu Y, seperti yang terdapat pada gambar nomor 1. Yang kedua, kenali jenis grafik. Ada 3 jenis grafik. Yang pertama, grafik garis atau line chart. Grafik paling efektif untuk menunjukkan tren dan perubahan data dari waktu ke waktu. Contohnya ada pada gambar nomor 2. Yang kedua, grafik batang. Grafik yang cocok untuk membandingkan beberapa kategori data secara langsung, seperti perbandingan penjualan antar produk. Contohnya ada pada gambar nomor 3. Yang ketiga, grafik candlestick. Sering digunakan dalam analisis keuangan untuk menunjukkan harga pembukaan, penutupan, tertinggi, terendah dalam satu periode waktu, serta sentimen pasar, ditunjukkan pada gambar nomor 4. Lanjut, langkah yang ketiga ialah analisis tren. Ada 3, yakni tren positif, tren negatif, dan tren datar. Tren positif atau bullish ialah tren yang garis cenderung bergerak naik ditandai dengan puncak dan lembah yang lebih tinggi dari sebelumnya. Sedangkan tren negatif atau bearish ialah tren yang garis cenderungnya bergerak turun ditandai dengan puncak dan lembah yang lebih rendah dari sebelumnya. Lalu tren datar atau sideways ialah garis bergerak dalam kisaran yang sempit tanpa arah yang jelas. Dan semua contoh gambar tren ditunjukkan pada nomor 5 dan 6. Yang keempat, mengidentifikasikan kemiringan kurva atau slope. Yang kelima, perhatikan pola dan titik penting. Ada support, resisten, dan pergeseran kurva. Support ialah pola yang awalnya
turun cenderung berhenti atau berbalik naik, mengidentifikasikan adanya minat beli yang kuat. Sedangkan resisten ialah pola yang awalnya naik, cenderung berhenti atau berbalik turun, mengidentifikasikan adanya minat beli yang turun. Dan pergeseran kurva sering terjadi saat faktor-faktor selain harga suatu barang mempengaruhi jumlah permintaan yang menyebabkan seluruh kurva bergeser turun atau meningkat dan menyebabkan perubahan fundamental dalam kondisi pasar. Dan yang terakhir ialah pertimbangkan konteks dan asumsi. Itulah beberapa langkah-langkah dalam membaca dan menganalisis grafik. Nah, pentingnya grafik dalam ilmu ekonomi ialah dapat memvisualisasi data, analisis cepat, dan pengambilan keputusan. Dari semua pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwasannya ilmu ekonomi berperan penting dalam membantu manusia mengambil keputusan yang bijak dalam menggunakan sumber daya. Dengan memahami lingkup dan menggunakan metode yang tepat, masalah ekonomi dapat dianalisis dan diselesaikan secara efektif untuk mencapai kesejahteraan bersama. Mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.